Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Episode inspirasi kali ini cukup menarik karena rumah yang akan kita bahas ini dari luarnya terlihat simpel satu lantai aja, tapi ke dalamnya ternyata ada 3 lantai. Dan kita akan ketemu sama arsiteknya, Mas Adi. Let's go! Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita terima kasih sudah boleh datang ke sini. Sama-sama. Kita akan membahas salah satu hasil karya ini ya Mas ya. Siap. Oke, nah mungkin dari depan dulu nih Mas, kita Mas. Ini sebelum membahas desainnya mau tanya dulu Mas, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mas? Luas tanah sekitar 250, bangunan juga kurang lebih sama lah. Dan seperti yang kita lihat dari atas ini ya udah terlihat seperti rumah satu lantai gitu ya Mas ya, Iya. rumah atau villa satu lantai. Iya. Tapi sebenarnya dia bangunannya ke bawah. Iya. Memang niatnya nggak terlihat sebagai rumah yang mencolok di sini. Jadi tujuannya biar datang ke sini kita nikmati alamnya. Oke. Nanti pas masuk juga kita disambut sama vista yang memperlihatkan alam di belakang gitu. Oke, karena ini juga salah satu lokasinya juga mendukung ya Mas ya. Betul. Berada di apa sih, lembah ini berarti ya? Ya, lembah di Dago Buniwangi ya. Dari luar ini sebelum kita masuk ke dalam, desainnya ini memang hitam-hitam dan kekayuan. Betul. Seperti itu. Hitam-hitam, ada yang dibuat di aci halus, ada yang juga dibuat kamprot. Nanti kita lihat di tembok tuh ada yang warnanya bintik-bintik hitam. Oh, oke. Oh iya teman-teman, sebelum kelupaan, boleh memperkenalkan diri dulu Mas. Dari mana Mas? Halo, saya Adi dari RDMA di Bandung. Oke. Tapi base di Bandung, tapi project sampai mana-mana ya Mas ya? Project sampai mana-mana. Ada di Jakarta, Bali juga ada. Wih, oke, mantap nih. Oke, salah satu yang akan kutanyain juga, berarti ini kan dari luar memang tidak terlalu terlihat. Cuman ada satu fitur menarik nih Mas. Ini seolah-olah seperti jembatan ya kita sebelum Iya. masuk ke dalam rumah ya? Betul. Memang awalnya ini mau lebih terlihat seperti jembatan lagi karena aslinya kita desain ini pakai struktur baja. Ini pun besi dan ini pakai grating. Oh. Tapi pada akhirnya kita putuskan pakai beton aja. Jadi ini juga kita tutup beton. Tapi minimal tetap kelihatan bangunannya itu seperti sebelah sana gitu. Oke, karena memang utamanya di situ ya Mas Iya. ya. Ini penghubungnya aja ya. Betul. Tapi apakah bisa difungsikan sebagai parkir kendaraan juga Mas? Ya, memang ini buat carport 2 mobil. Oh, oke. Dan memang ini sebetulnya difungsikan sebagai villa juga ya Mas ya? Tadinya untuk disewa-sewakan. Mhm. Pada akhirnya setelah jadi ownernya sendiri agak sayang disewakan, akhirnya dipakai sendiri untuk weekend. Oke, dari ngomong-ngomong ownernya, sebenarnya kita juga pernah kolaborasi juga sama beliau Pak Ferry pas kita di Bali Mas waktu itu. I see. Jadi kita sempat ngobrol sama Pak Ferry, wah luar biasa. Kita sekarang pun mengunjungi salah satu villanya lagi ya. Oke, dan kali ini didesainnya sama Mas Adi dari RDMA. Nah, ketika masuk sini Mas, ini aku langsung melihat sebuah pemandangan. Dan itu seperti yang tadi Mas bilang, jadi salah satu poinnya ya ketika Iya. mendesain villa ini ya. Baru datang disambutnya langsung sama vista ini ya, seolah-olah ya anggap aja lukisan alam gitu ya. Kita bingkai pakai bangunan ini sendiri gitu. Oke. Lalu kita masuk sini juga, kita kasih lantai yang sengaja berbeda daripada yang ini ya. Ini kita sengaja bikin tembus pandang sehingga emosionalnya beda dan kita juga bisa lihat ke bawah sana. Jadi lebih connected ke bawah gitu. Jadi nggak terlalu pisah. Oh, oke. Dan kalau aku perhatiin juga, ini kan juga ternyata si pintu masuknya pun pakainya sliding door aja dan full kaca ya, Full kaca. Mas Adi ya. Ya. Kayaknya emang buat lebih meng-highlight sih ya pemandangan kesininya gitu ya, Mas ya. betul. Dan ini kan juga kalau aku perhatikan berarti kontur tanahnya sendiri downslope ya Mas ya. Downslope 3 lantai ke bawah. Oke, nah pertimbangannya apa tuh Mas ketika mendesain sebuah hunian gitu kan dengan kontur seperti ini? Apa aja sih yang perlu diperhatikan dulu sebelum jadi? Kalau memang memungkinkan sebaiknya dihindari nempel kiri kanan depan belakang. Oke, kenapa? Jadi kalau tanahnya cukup, bangunannya nggak perlu besar, lebih baik begitu. Karena kita menghindari resiko-resiko yang ada di tanah miring seperti ini. Entah mungkin tetangga kurang baik strukturnya, Oh. atau misalnya dari sini nanti ada air mengalir, jadi kita tuh lebih aman di tengah-tengah gitu. Oke, jadi benar-benar harus dipertimbangkan sekali itu ya Mas ya? Iya, sebisa mungkin. Oke, terus kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini pun layoutnya cukup menarik ya Mas ya? Iya. Karena ternyata pas masuk ke sini, ini di atas langsung kamar-kamar Kamar berarti? dulu.
Jadi memang ini kan rumah bukan buat ditujukan untuk sehari-hari sebenarnya. Jadi datang itu bayangin dari Jakarta seperti tadi, kita bawa barang, kita taruh aja dulu barang-barangnya, lalu ke bawah, baru berkumpul di bawah, kebetulan juga ada kolam renang. Oh. Sebenarnya selain itu juga memang karena kita mau bikin kolam renang tuh lebih baik di area living ya. Kalau kita masuk di sini living, kolam renang paling atas, berarti dia strukturnya kan tinggi sekali. Oh Jadi ya. kita mengurangi resiko struktur, jadi kita taruh di bawah. Oke, jadi bebannya lebih nggak terlalu berat di atas ya? Tiangnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak ada resiko getar juga berkurang gitu. Berarti pas sebelum membangun di sini juga ada itu ya, Mas ya, sondir dulu ya gitu. Oh itu pasti. Pasti Kalau ya? sondir sih nggak harus tanah miring, harus disondir. Oke, harusnya Ya, semua cuman memang kalau di tanah miring kita lebih harus ekstra. dan perletakan secara levelingnya juga lebih baik dipikirin nggak kayak biasa gitu. Oke, nah itu teman-teman, semoga jadi informasi yang menarik ya. Jadi lebih hati-hati sih. Sebelum kita lanjut Mas, ini berarti ada satu kamar master. Di sini ada kamar semua, kamar master sama kamar anak 2. Boleh kita lihat yang mana dulu Mas? Mau kamar anak dulu? Boleh. Dan emang bener-bener ini ya, semuanya bahkan sampai dalam-dalamnya warnanya hitam gelap ya. Hitam dan aksennya warna kayu aja ini, warna HPL. Oh oke, nah ini dia kamar tidur anaknya. Oh cuman yang sini ketika masuk kamar nggak hitam lagi ya Mas ya? Nggak hitam lagi. Dindingnya. Walaupun kusen-kusennya dan ini apa Ya. besi-besinya hitam juga sih. Ya ini udah industrial di material ininya ya, mebel-mebelnya. Jadi di sini kita kasih putih aja, kalau nggak tergelap banget ya. Iya sih. Nah ini ternyata sama. Pas masuk ke sini ada lagi jendela yang sebesar ini Mas. Sengaja nggak dibuat untuk bisa dibuka semua, karena kan bahaya juga ya. Jadi buat Iya. safety, yaudah kita bikin cukup segini. Toh kita cuma butuh air, udara yang ngalir aja. Dan kita dengar suara sungai dari bawah gitu. Oh ini di bawahnya Ada sungai. Suaranya kedengeran. Gitu. Selain ada sungai, ada kolam renangnya, makanya ada gemericik air. Ini bener-bener asik banget sih Mas kalau Iya. buat healing ini. Ya, Bangunannya menghadap mana ya Mas ya? Barat ya, agak ke barat dikit agak ya? ke barat. Oke. Semua kamar di sini kita bikin ada semacam corner view ya. Jadi ada jendela lagi ke sini. Oh ada jendelanya di sini. Iya sih. Jadi lebih puas lagi ketika kita mau melihat pemandangan ya Mas ya di sini ya. Rasanya lebih luas kalau punya corner view tuh. Walaupun cuma segini sebenarnya. Oke. Nah ini ada yang cukup menarik karena kamar tidur anaknya juga dilengkapi kamar mandi ya. Mas Tuh, Adi ya? semua kamar ada kamar mandi sendiri dan ada jendelanya. Cuman ini yang satu di sini tuh, ini kacanya bisa kelihatan nih kita teman-teman. Ini memang permintaan dari owner Mas atau seperti apa? Usulan dari Mas Adi kah atau gimana? Usulan dari saya sebenarnya karena biar nggak terlalu terkungkung juga di kamar mandi ya. Dia kan nggak dapat cahaya langsung yang ini. Jadi kita ngambil cahayanya dari kamar area tempat tidur ini. Oh oke, ini komplit ya. Ya. Kalau untuk pemilihan finishing materialnya simple aja ya Mas ya, putih, Simple, iya. moza tile, sama yang bawahnya abu-abu gitu ya. Oke, oh cuman pintunya dibikin ada jalusinya. Ya. Balik lagi karena dia nggak dapat jendela keluar, jadi untuk ventilasi udaranya juga kita perlu ambil ke sini. Selain udah ada exhaust sebenarnya. Oke. Ada lagi Mas yang dari kamar ini? Kamar ini udah ya. Paling kamar anak satu lagi. Tarang. Oh, cuman ini dibedakan layout kasurnya ya Mas ya? Ya, karena ini sebenarnya lebih besar dari yang sebelah. Ini ukuran master, kamar master. Jadi Oke. dipakai buat twin bed. Twin bed masih sangat cukup sekali. Cuman ya emang itu ya, karena ini juga sebenarnya tidak disewakan ya Mas ya villanya? Tidak disewakan. Soalnya Belum. kita belum hingga saat ini belum karena sebelum-sebelumnya kita pas di Bandung ini kita nge-reviewnya banyak kan disewakan Mas. Jadi harus kita konfirmasi dulu nih teman-teman, jangan sampai salah informasi. Dan masih punya jendela yang besar juga. Yang besar dan corner juga. Cornernya tapi madep sana ya. Iya. Wih, oke, asik sih ini. Wih. Jadi bener-bener puas view-nya pas di sini ya. Betul. Kamar mandi yang ini juga ada jendela lagi. Tapi yang ini lebih beruntung karena dia dapat jendela luar. Oh. Bisa ambil udara, bisa ambil cahaya. Nah kalau lagi mandi ya jendelanya ditutup Iya. gordenya. Tapi terserah sih yang lagi mandi Terserah mau sih. dibuka apa ditutup. Gantung niat masing-masing. Oke. Nah Mas kita lanjut lagi Mas ke situ Mas. Berarti bener-bener ya yang di lantai pertama ini simple, isinya kamar-kamar ya kayak fungsinya tadi ya. Betul. Biar si owner pas datang ke sini tinggal naruh barang, beraktivitasnya di bawah. Betul. Ternyata si pintunya juga dibikin seolah-olah tinggi ya Mas, dari bawah sampai full ke plafon ya. Iya betul. Niatnya memang biar nggak kelihatan kayak lubang pintu seperti biasa ya. Jadi kita bikin sampai atas. Gitu. Cuman ini berhenti di bagian persambungannya si HPL gitu. Oke, 2,4 berarti ya. Oke. Nah kita lanjut.
Oke. Kalau untuk kamarnya pun mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Cuman ini ukurannya lebih besar. Ya. Dan ada corner unit lagi, cuma punya balkon yang sini ya Dan Mas ada ya? balkon, betul. Ini cornernya Ya karena ini master makanya dia lebih dibikin punya view yang lebih luas ya Mas ya? lebih luas dan dia punya balkon. Oh asik sih. Wih, ternyata pas kita keluar ke balkon, ini berarti salah satu area yang paling tinggi ya Mas ya dari villa ini ya? Ya, betul. Makanya kita bisa punya view bener-bener ke lembah ya. Lembah Dan ini pohon Parahiba. parahibanya dari bawah sampai atas sini ternyata. Ini soalnya kita sering lihat juga nih Mas. Terus pada kalau homeowner tuh pada mengeluhnya, iya nih tambah tinggi, terus Iya. rantingnya pada jatuh. Iya, ini baru 3 tahun berarti. 2-3 tahun ini cepet tingginya. Iya udah Jadi pendek banget. seru sih punya ini ya, balkon di sini ya. Ya. Ah, ini juga view-nya menarik ya. Mas Adi, karena ternyata di kamar masternya ini lebih dikasih bukaan yang Iya. lebih gede. Tapi ada bathtub. Ya, tidak ada bathtubnya di sini ya. Ini bener-bener sih berasa ya memang untuk staycation berarti ya. Kalau untuk kamar mandinya simple ya Mas ya berarti ya. Simple, cuma tambah bathtub aja. Oke. Ini bathtub di sebelah kanan ya. Jadi tetap ada wastafel, ada showernya juga. Nah, untuk selama proses desainnya ini Mas, dari RDMA itu sendiri, ketika mengusulkan desain ke ownernya, itu seperti apa Mas? Apakah pertama kali kita diusulin, terus banyak revisinya, atau seperti apa gitu Mas? Dulu revisinya sebenarnya ada satu cukup major ya. Kamar ini tadinya ada 3 nih kamar anak. Oh gitu, oke. Terus jadi 2. Sisanya udah sih. Peletakannya sama seperti ini, zoningnya sama. Paling terakhir-terakhir nanti ada tambahan ruangan di bawah itu yang saya bilang tadi turun 3 lantai ini tanahnya. Jadi paling bawah kita buat supaya tidak nguruk, supaya mengurangi resiko strukturnya juga. Jadi dapat ruangan lagi di bawah, ruangan terbuka. Oke, berarti dari awal ketika kayaknya rumahnya atau villanya dibikin seperti ini, itu kebanyakan juga owner udah langsung setuju ya Mas? Ya kan di awal juga kita biasanya sharing dulu ya, referensinya kayak gimana, kemauannya kayak apa. Jadi kita nggak pernah bikin kebetulan alternatif sampai berkali-kali, berubah-ubah jauh. Jadi dari awal kita udah tahu tujuannya apa. Kalau ada revisi itu cuma minor dan mempertajam. Jadi bukan bekasih revisi yang bikin bingung malah nanti. Alternatif lain, opsi lain itu bikin bingung malah. Ini kita yang pilihin, maunya apa nih, pilihannya ini, kita maju terus gitu. Oke, jadi satukan visinya dulu ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita ke bawah. Ini menarik nih. Akhirnya kita ke area yang utamanya. Oke teman-teman, kita akan ganti sama Miftah. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 harusnya ya. Iya, Tapi ini ke bawah. betul. -1. -1 katanya. Yaudah, kita ngikut arsiteknya aja lah ya. Ini lantai -1 kata Mas Adi. Kalau di sini berarti ada apa aja nih Mas? Di sini area bersama semua ya. Jadi Oke. living, dining, pantry di situ, kolam renang, dan area besar ini harusnya ada sitting areanya atau Oke. meja yang bisa dilipat buat outdoor dining di sini. Atau beanbag gitu ya mungkin Beanbag. ya. Beanbagnya ada loh. Buat menikmati, tapi Iya. jangan pas lagi terik kayak gini ya. Mungkin pagi-pagi atau Pagi-pagi, sore gitu sore. ya. Sore hari pas udah adem gitu Iya. kan. Berarti kalau bisa dibilang lantai ini tuh lantai utamanya juga ya. Lantai utama tapi disembunyikan. Disembunyikan. Jadi nggak langsung terekspos dari Betul. depan tadi. Ngumpet dulu ke bawah, ternyata pas sampai bawah sini luas banget loh teman-teman. Nah, di sini juga kan yang langsung diperlihatkan nih kolam renangnya Mas ya. Iya. Karena emang view-nya kayak gini ya udah. Iya, cocok temenan sama pohon-pohon yang numbuh dari bawah. Kita kasih air di sebelah sini gitu. Biasanya kan kalau misalnya ngebangun kolam renang di villa gitu kan harus dikasih tanaman ya di pinggir-pinggirannya. Iya. Kalau ini udah alami ya. Udah gratis. Udah gratis dari Allah ya Allah. Udah nggak usah ada lagi berarti. Berarti udah enak banget. Ini kalau boleh tahu kolam renangnya ukurannya berapa Mas? Ini 3x7. 3x7 ya. Lumayan juga loh, maksudnya bisa untuk berenang beneran gitu. Bisa. Bukan cuma berendam. Ini ada area ceteknya untuk anak-anak. Yang di sebelah sininya ya. Oke, kita masuk ke sini nih, Mas Adi Ayo. nih. Nah, ini juga masih di outdoornya ya, Betul. di luarnya. Dan kalau aku lihat di situ, sebelum kita ke sini ya tentunya, Iya. ini ada ruangan juga kayaknya. Ini block service, jadi ini toilet. Kalau Oke. dari sini mau ke toilet nggak usah ke kamar, atau dari kolam renang mau bilas bisa di sini. Langsung di sini aja. Ini tuh gudang, kemudian area genset dan jemur. Oke, jadi semuanya di sini ya. Ya, Disimpanin, diumpetin di sini Betul. juga gitu. Nah, ini yang menarik nih. Kalau misalnya aku lihat dari luar sini, dia tuh kayak dikelilingi full kaca semua ya, Mas ya. Selain untuk view, memang dia biar kerasa kayak apa ya, kayak pavilion di bawah sini, jadi kayak island gitu ya. Oke. Terutama dia kan nggak nempel depan,
samping gitu. Jadi udara juga bisa buat ngalir kayak gini kan nggak pakai AC ya. Ini mungkin emang lagi terik banget ya, jadi agak gerah. Tapi kalau udah dibuka-buka semua, itu dibuka, ngalir udaranya. Jadi kayak Ngalir angin, kayak udara lembah gitu ke bawah sana. Oke, benar. Dan rasanya pas kita lagi di bawah sini tuh udah kayak beda ya sama di atas kan. Iya. Kalau di atas kan masih sejajar sama jalan Masih gitu ya. jalan, ini udah ngumpet gitu. Udah ngumpet di bawah, jadi nggak kelihatan juga asal kalau ada orang intip sih bisa sih di situ. Cuman kita bahas dari tiap sisinya dulu deh, Mas. Ini kan berarti udah kelihatan living, Ya, dining dan pantry ya betul. di sini. Iya. Cuman sisi terbukanya ini kan punya fungsi beda-beda gitu loh. Kalau dari arah sini nih, selain emang dia emang nggak ditempel gitu, ada celah ini buat apa aja nih? Pasti Ini ada seperti tadi saya bilang, kalau desain di kontur sebaiknya emang kalau memungkinkan nggak nempel depan belakang, kiri kanan. Oke. Kalau memungkinkan. Nah, kebetulan nih tanahnya cukup besar, kebutuhan ruangan juga nggak terlalu banyak. Jadi kita sengaja mundurin. Selain emang ini setback GSB, ini kalau ada hujan cukup besar dan lain-lain kita bisa alirkan dari situ tuh, pipa-pipa itu tuh untuk drainasenya. Oke. Gitu. Jadi lebih aman lah buat rumahnya. Bener. Terus selain itu ini juga kita bisa keluar sini kan ya? Bisa keluar. Bisa Itu untuk ke keluar bawah sini. nanti, ke kolong. Dan ke bawah masih ada lagi sih. Cuman kita perlu bahas ininya dulu nih. Iya. Terus, nah ini juga ada yang menarik nih untuk di ceilingnya ini nih. Iya. Seperti apa nih, Mas Adi? Memang ini kan sebenarnya semi-semi industrial juga ya, karena warnanya hitam, ada yang expose. Jadi kayak ini ownernya minta di expose, jadi kita expose. Tapi bagian sini sebenarnya ada palsuan ini, palsuan expose. Karena Oke. di atas ini kan persis ada toilet. Harus ada pipa yang mengalir ke sebelah sana. Jadi ini kita cover karena ada pipa yang mengalir ke sini, ke tembok. Nah ini sebenarnya ada pipa. Tapi nggak kelihatan Nggak ya, kelihatan, nggak kayak kelihatan. menyatu aja gitu, Iya. karena warnanya disamain. Iya. Oke, terus apa lagi nih, Mas? Kita punya balkon lagi di sini, pool deck kecil. Kalau di renderan sih di sini kayak lagi yoga, gitu, lagi senam. Gitu. Oh iya bener nih, wah kayaknya kalau pagi-pagi asik nih. Iya. Kalau itu kan yang rame-rame, yang di sana yang gede, ini yang kecilnya untuk taruh bean bag sendiri gitu. Oh iya, di sini lebih kayak untuk menyendiri lah. Di sini habis berenang terus kita bersantai di sini. Iya. Tapi asik sih ya. Di sini emang udah no debat sih, maksudnya Iya. terbuka semua, cocok buat healing ya. Iya, dapat suara air, sungai di bawah, suara tongerek. Oh iya, kedengeran banget sih. Harusnya di kamera juga ketangkep banget dan kayaknya ntar kita semakin ke bawah semakin kedengaran suara Iya. aliran sungai juga sih. Nanti kita ke bawah, ke bawahnya kolam renang. Oke. Terus ada apa lagi? Ini untuk apa utilitas kolam renangnya ditaruh di sebelah mana? Di bawah nanti kelihatan ada. Oh, di bawahnya ya? Iya, ada pompanya, pemanasnya juga di bawah. ada. Oke, siap. Di bawah ternyata masih ada lagi. Jadi sebenarnya 3 lantai tapi ke bawah. Iya. Tapi kalau untuk konsep mendesain ininya sendiri nih, interiornya seperti apa? Apakah ini juga dari Mas Adi atau dari ownernya? Kalau interior sebenarnya kita cuma zoningnya aja, di mana pantry, di mana TV gitu. Jadi setelah itu kebetulan owner cari-cari sendiri, paling menyesuaikan sama renderan dari kita di awal. Oke, berarti untuk kayak tone warnanya juga jadi masih sama gitu ya, Ya, di sebelah sini. Emang area sini tuh bisa gabung jadi satu dengan segala aktivitas ya, Mas ya. Betul. Jadi ada yang lagi makan di sini, ada yang Iya. lagi santai di sini, tapi Iya. bisa saling sambil ngobrol juga ya. Betul, sambil langsung lompat ke situ. Iya bener. Ini bisa dibuka semua kan ya? Ya bisa. Bisa dibuka semua, wah asik nih kayaknya. Kalau pagi, udara pagi gitu kan adem. Ada lagi nggak Mas mungkin? Tapi selain aku lihat ini walaupun full kaca, ada rollerblade-nya juga ya Oh maksudnya. iya, ini memang harusnya Tetap ada ya? betul untuk privacy tetap kita sediain ya. Jadi kalau Oke. kayak gini nih biar nggak kelihatan dari jalan, tutup aja sebenarnya. Mungkin tadi orang ada yang, tapi kan itu bisa kelihatan dari jalan, tenang guys, bisa ditutup juga Iya. dari situnya. Ada roller. Karena bener-bener full kaca semuanya ya. Iya, betul. Cuman ya emang resikonya pas lagi terik ya, terik aja gitu ya Mas ya. Jangan nongkrong di sini ya kalau lagi Jangan. terik berarti ya. Lagian kan nanti juga udah mungkin sejam lagi udah mulai adem, terus udaranya ngalir juga kan dingin ya. Jadi lumayan lah. Emang sengaja di sini juga nggak ada AC-nya, nggak ada kipas angin. Tapi anginnya sih adem sih ya kalau di sini. Nah kalau misalnya di pantry-nya ini sendiri ya udah sebagaimana pantry aja. Ada yang mau dijelasin lagi Mas? Mungkin yang belum aku tanyakan? Ini udah ya, paling ini kita bedain zoning. Selain dari peletakan ini, kita tambahin plafon down ceilingnya ini, drop ceiling. Iya jadi kayak pemanis juga ya ini aku ngelihatnya. Iya. Jadi beda aja gitu. Lanjut ke bawah mungkin? Ayo, nih dari Oke. sini kita jadi apa ya? Wow. Bisa lihat balkon itu dulu. Jadi kalau ada yang lagi di situ kan juga view-nya beda. Terus ada yang lagi bersantai di sini kita bisa lihat juga. Iya benar-benar ini Itu ya. ada yang lagi minum. Ada yang lagi minum. Tegap gila tuh. Pas waktu turun ke sini nih Mas, beda ya?
karena Ya. dia nggak kena matahari, Jadi adem. langsung adem banget. Adem banget. Tapi ini emang fungsi utamanya apa nih Mas? Dirancang untuk apa nih sebenarnya? Karena konturnya tadi 3 lantai ke bawah, sebenarnya kan ini lantai kedua di bawah. Itu masih ada lagi. Jadi sebenarnya konturnya tuh tajam. Oke. Supaya menghindari konsekuensi struktur daripada kita bikin DPT terus diisi tanah. Jadinya nanti takutnya ada pergeseran dan lain-lain. Kita manfaatin jadi ruangan. Walaupun emang jadi biaya lagi, tapi ini lebih aman untuk struktur karena kita nggak banyak cut and fill di sini. Oh iya benar. Dan Cut and untuk fill. jangka waktu beberapa tahun ke depannya kayaknya lebih aman juga ya. Betul. Kalau di lahan kontur tuh cut and fill kita harus pikirin seminim mungkin. Gitu. Merubah keadaan tanah itu lebih baik dihindari kalau bisa gitu. Paling cuma galian-galian untuk fondasi gitu. Nah, ini berarti buat acara apa nih ceritanya di sini? Ini kalau ada Kayak amphitheater prasmanan, gitu ya. Nih, prasmanan di sini nih, ya, atau enggak Oke. bikin games ya. Oh iya, kayak acara keluarga gitu kan Iya. misalnya, Balap keluarga karung. besar. Ini muat banyak banget orang sih BTW di sini. Iya. Tuh ada penonton kita satu. Belum mulai acaranya Mas. Belum. Ayo Mas, nari dulu. Udah nonton. Nah, kalau misalnya lihat di sini, ini juga kelihatan nih Nah ini instalasinya. instalasinya ya Mas ya. Kolam renang ini alat-alatnya di bawah sini. Di bawah situ ini ada AC, apa nih pemanas. Itu pompa-pompanya. Oh, ada di bawah sini semua. Dan walaupun ini tuh udah ada tanaman alaminya, tetap dikasih tanaman loh teman-teman. Iya. Ini basically kita di bawah bangunannya segini besarnya kan. Ini kamar anak, itu area tangga, itu master. Jadi bisa ngeliat dari sini ya, dari kotak sini ya kita. Reviewnya tadi harusnya dari bawah Mas. Naik ke atas kan, biar kayak rumah yang nggak downslope gitu. Kalau rumah ini, berarti udah seperti ini aja rencana ke depannya, apa masih ada lagi kah? Kalau Udah dari sih owner terakhir gitu? paling kapan disewakan? Oh, kapan disewakan? Pak Ferry, punten, kapan? Kayaknya mau jadi tidur pertama, tamu pertama, arsiteknya kayaknya, pengen merasakan hasil karyanya sendiri gitu. Oke, Ya. kita mungkin ngobrol di atas dikit. Ayo. Oke, kita udah selesai nih villa tournya sama Mas Adi. Biasanya kalau udah duduk kayak gini tuh salah satu yang ditunggu-tunggu juga nih Mas sama teman-teman. Oh gitu. Karena ngomongin soal budget biasanya kayak kisaran berapa sih, mereka penasaran biasanya kan. Siapa tahu dia mau bikin villa juga nanti sama Mas Adi. Boleh diceritain mungkin. Tahun itu 2022-2023 itu mungkin sekitar 7 jutaan ya semeter. Jadi ini sekitar 1,5 lah 1,5 dulu ya. tahun segitu ya. Segitu. Tapi Tentunya terakhir ada penambahan lagi mungkin di luar itu sih. ya nggak nyampe 2 tapi. Oke. Nah itu proses pembangunannya berapa lama tuh, Mas? 1 tahunan 1 tahunan. Iya. Cuman tantangannya apa sih kalau ngebangun di kontur yang kayak gini? struktur. Struktur. Jadi kita gali dulu, sondir dulu. Ya sondir sih biasa ya. Terus penggaliannya, levelingnya juga mesti cocok sama jalan yang di depan yang miring. Oh Gitu. iya. Jadi kebetulan juga kita lihat tadi jalannya ada satu sisi yang udah ketemu jalan, sisi yang lain agak tinggi gitu. Iya. Nah itu emang begitu salah level kan semuanya ngaruh ya. Jadi levelingnya harus diaturin dari awal. Nah ini proyeknya Mas Adi banyak juga kah yang kayak gini atau? Iya. Cuman ini, oh banyak juga ya? Banyak juga. Di Bandung juga yang Di banyak Bandung kayak juga gini, di Bali juga begitu sama. Tapi bisa ini apa terima di mana aja nih? Kalau misalnya teman-teman biasanya kan seluruh Indonesia nih. Oh, iya. Soalnya mereka spesifik Mas. Kadang karena kita tahu ini di Bandung, kiranya tuh Mas Adi cuma ngerjain di Bandung Oh, aja enggak. kayak gitu. Di Bandung ada, Jakarta, Bali, ongoing di Bajo, Wah, Iya. seru. di Batam juga, tapi kita cuma sampai desain aja, nggak sampai pengawasan. Oke, teman-teman bisa tanya lebih lanjut kemana kalau misalnya ada yang mau ngontak? Boleh ke Instagramnya RDMA Designs. Tuh, ntar langsung ketemu sama Mas Adi, tanya-tanya aja teman-teman. Siapa tahu dia mau bikin villa juga nih atau Siap. rumah. Nggak cuma di Bandung ya teman-teman, bisa di mana aja ya. Iya. Oke, makasih banyak juga nih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Mustajana, Inspira Homes, dan TikTok kita. Bye-bye! Oke teman-teman, lupa. Harusnya mic-nya di dalam tenggorokan.